Selamat malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan, perkenalkan kami dari kelompok Batik Benang Bintik Lestari Indah, kelompok 1, yang beranggotakan 2 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Disha Revalina, dengan NIM 202405, dan rekan saya Ahmad Nasrul dengan NIM 202405200032. Kami berdua dari program studi Administrasi Bisnis Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mini artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis dan Strategi Pengembangan UMKM Batik Benang Bintik Lestari Digital Marketing. Bagian karena usaha ini merupakan satu yang ini juga menghadapi berbagai rintangan atau tantangan, terutama setelah pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan strategi pengembangan yang tepat agar mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Pada penelitian ini, kami tidak hanya melakukan analisis terhadap kondisi usaha, tetapi juga menyusun berbagai rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM tersebut. Baik, tanpa mengulurkan waktu, sebelum memasuki pembahasan utama, izinkan kami menjelaskan yang akan kami sampaikan. Mengenai usaha beserta permasalahan yang dihadapi Benang Bintik Lestari Indah. Yang kedua, akan menjadi analisis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga akan mengeluarkan hasil beserta strategi Kemudian kami juga akan menjelaskan bisnis model kanvas atau MD, diri dari elemen. Dan selanjutnya kami akan membahas modal pada usaha. Kemudian kami akan memperkenalkan inovasi yang kami rancang, yaitu program Batik Story sebagai bentuk penguatan identitas budaya lokal. Dan yang terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh analisis yang kami telah lakukan pada penelitian ini. Baik, tanpa berlama, kita Berikutnya adalah profil usaha. Objek penelitian kami adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang tekstil dan kerajinan khas Kalimantan Tengah. Usaha ini berlokasi di Jalan Raja Wali nomor 46, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Produk yang ditawarkan tidak hanya berupa kain batik benang bintik khas Kalimantan Tengah, tetapi juga berbagai kerajinan tangan lokal seperti tas, dompet, anyaman, gelang, dan kalung hasil karya pelaku UMKM setempat. Dalam kegiatan pemasarannya, Batik Benang Bintik Lestari Indah memanfaatkan dua saluran utama, yaitu pemasaran secara offline melalui toko fisik serta pemasaran online melalui media sosial yaitu Instagram dengan nama akun Lestari Indah dan Facebook dengan nama Benang Bintik Lestari Indah. Target pasar usaha ini cukup luas, meliputi masyarakat umum, wisatawan, pegawai kantor, pelajar, serta mahasiswa. Sebelum pandemi COVID-19, usaha ini mampu memperoleh omset sekitar 100 juta hingga 150 juta setiap bulan. Namun sebelum pandemi, omset mengalami penurunan yang cukup signifikan karena berkurangnya aktivitas masyarakat, menurunnya jumlah event pemerintah maupun swasta yang sebelumnya menjadi media promosi, serta belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital. Kondisi inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan analisis serta menyusun strategi pengembangan usaha. Oke. Yang berikutnya adalah permasalahan usaha.
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh batik benang bintik Lestari Indah. Pertama adalah penurunan omset penjualan. Pandemi COVID menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga jumlah pengunjung toko menurun. Selain itu, berbagai event pemerintah maupun swasta yang sebelumnya menjadi media promosi penjualan juga berkurang. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan usaha. Permasalahan kedua yaitu pemasaran online yang belum optimal. Meskipun usaha telah memiliki akun media sosial, pemanfaatan masih belum maksimal. Konten promosi belum dilakukan secara konsisten, jangkauan pasar masih terbatas, serta belum memanfaatkan berbagai platform digital seperti marketplace dan media sosial secara terintegrasi. Akibatnya peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan ketiga adalah keterbatasan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang masih sedikit menyebabkan kapasitas produksi menjadi terbatas. Selain itu, pengelolaan pemasaran digital, pelayanan pelanggan, dan pengembangan usaha juga belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, kami kemudian melakukan analisis menggunakan beberapa metode agar dapat menghasilkan strategi pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, penjelasan mengenai metode analisis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diza Revalina. Silakan. Baik, kita masuk ke metode analisis. Pada penelitian ini, kita kami menggunakan tiga metode utama untuk memperoleh data dan menyusun strategi pengembangan usaha. Metode yang pertama yaitu observasi project. Observasi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai batik benang bintik Lestari Indah melalui profil usaha, media sosial, serta berbagai sumber informasi yang ada di internet. Nah, dari hasil observasi tersebut, kami memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, produk yang mereka jual, sistem pemasaran, hingga permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, metode yang kedua yaitu diskusi kelompok. Diskusi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan usaha, menganalisis faktor internal maupun eksternal, serta menyusun strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi usaha batik benang bintik Lestari Indah. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu analisis usaha. Pada tahap ini, kami menggunakan beberapa alat analisis yaitu analisis SWOT, matriks SO, WO, ST, dan WT, bisnis model kanvas, analisis keuangan, serta strategi digital marketing. Seluruh metode tersebut digunakan agar hasil analisis yang kami lakukan menjadi lebih komprehensif dan mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi pengembangan usaha. Setelah menentukan metode analisis, kami kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kami mengidentifikasikan 4 aspek utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada aspek yang pertama, yaitu strength atau kekuatan, batik benang bintik Lestari Indah memiliki motif batik khas Kalimantan Tengah yang unik dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Selain itu, usaha ini juga menawarkan berbagai produk kerajinan lokal sehingga memberikan pilihan produk yang lebih beragam kepada konsumen. Usaha ini juga telah memiliki pelanggan tetap yang loyal sehingga menjadi salah satu kekuatan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Usaha ini masih memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas, sehingga kapasitas produksi yang belum maksimal. Selain itu, pemasaran digital masih belum optimal, serta produksi batik membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan modal
Untuk pengembangan usaha juga masih terbatas. Kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Saat ini, minat masyarakat terhadap produk lokal terus meningkat. Perkembangan platform digital juga memberikan peluang yang cukup besar bagi UMKM untuk mereka memperluas pasar. Selain itu, adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM serta peluang kerjasama dengan berbagai komunitas menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Batik Benang Bintik Lestari Indah ini. Kita masuk ke aspek yang keempat, aspek terakhir yaitu threat atau ancaman. Usaha Batik Benang Bintik Lestari Indah ini menghadapi persaingan dari batik modern maupun produk impor. Mau terus perubahan fashion yang sangat cepat serta fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan penelitian Alexandro dan rekan-rekan pada tahun 2020, Batik Benang Bintik Lestari Indah berada pada kuadran 1, yang menunjukkan bahwa usaha ini memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar, sehingga strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy. Oleh karena itu, kami juga menyusun strategi SO, WO, ST, dan WT sebagai rekomendasi pengembangan usaha. Pada penjelasan mengenai strategi SO, WO, dan ST, SO, WO, ST, dan WT akan dipaparkan oleh Saudara Nasrul. Baik, terima kasih bisa. Eh, Strategi pertama adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pada strategi ini, kami mengusulkan kampanye cinta produk lokal melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap batik khas Kalimantan Tengah. Selain itu, kami juga mengusulkan ekspansi pemasaran melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan memanfaatkan pelanggan tetap yang telah dimiliki. Selain itu, yaitu strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi yang kami usulkan adalah mengoptimalkan 5 platform digital secara terstruktur, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business, serta Marketplace. Selain itu, usaha juga dapat mengikuti pelatihan UMKM yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperoleh akses permodalan. Berikutnya adalah strategi ST, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Kami mengusulkan agar Batik Benang Bintik Lestari Indah semakin memperkuat diferensiasi produknya melalui produk motif budaya khas Kalimantan Tengah seperti batang garing, burung enggang, belangga, mandau, dan huma bentang. Selain itu, usaha juga dapat mengembangkan produk-produk kontemporer yang tetap mempertahankan identitas budaya lokal sehingga mampu bersaing dengan produk modern. Yang terakhir adalah strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi ancaman. Strategi yang kami rekomendasikan adalah meningkatkan efisiensi operasional, melakukan digitalisasi pencatatan keuangan, serta menjalin kemitraan dengan komunitas UMKM maupun pengrajin lokal agar usaha menjadi lebih adaptif dan mampu menghadapi persaingan pasar. Selain menggunakan SWOT, kami juga menganalisis model bisnis usaha melalui bisnis model kanvas atau yang bisa disebut BMC. Bisnis model kanvas atau BMC digunakan untuk menggambarkan model bisnis Batik Benang Bintik Lestari Indah secara menyeluruh melalui 9 elemen utama. Yang pertama adalah customer segment, yaitu masyarakat umum, wisatawan, pegawai, pelajar, dan mahasiswa sebagai target pasar utama. Elemen yang kedua adalah value proportion, yaitu menawarkan batik khas Kalimantan Tengah dengan motif yang unik, memiliki nilai
budaya lokal, serta didukung oleh berbagai produk kerajinan tangan daerah yang menjadi nilai tambah usaha. Yang ketiga adalah channel, yaitu saluran untuk memasarkan, yaitu meliputi Instagram, Facebook, website bisnis, Shopee, Tokopedia, serta toko fisik. Menurut kami, elemen ini masih perlu terus dikembangkan agar jangkauan pasar menjadi luas. Elemen yang keempat adalah customer relationship, yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, interaksi aktif di media sosial, program loyalitas pelanggan, serta inovasi batik story yang memberikan edukasi mengenai filosofi motif batik kepada konsumen. Elemen yang kelima adalah revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari penjualan batik, kain benang bintik, dan berbagai produk kerajinan tangan baik secara eceran maupun brosur. Elemen yang keenam adalah key resource, yaitu sumber daya utama berupa pengrajin, bahan baku, peralatan produksi, toko fisik, dan media sosial sebagai sarana pemasaran. Elemen yang ketujuh adalah key activities, yaitu kegiatan utama kegiatan utama usaha yang meliputi produksi batik, pemasaran online dan offline, promosi produk, serta penjualan kerajinan tangan. Elemen yang kedelapan yaitu key partners, yaitu pemasok bahan baku, pengrajin lokal, komunitas UMKM, serta pemerintah daerah yang mendukung pengembangan usaha. Dan yang terakhir adalah cost struktur, yaitu struktur biaya usaha yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 50%, tenaga kerja 25%, sewa utilitas 10%, promosi 5%, serta distribusi 10%. Berdasarkan analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa prioritas pengembangan batik benang bintik Lestari Indah terletak pada penguatan channel melalui digital marketing serta perluasan customer segment tanpa mengurangi nilai budaya yang menjadi keunggulan utama usaha. Berikutnya dijelaskan teman saya di usia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki analisis keuangan. Nah, untuk mengetahui kelayakan usaha batik Lestari Indah ini, kita melakukan analisis keuangan. Nah, berdasarkan hasil estimasi, usaha ini membutuhkan modal awal sebesar 40 juta, mohon maaf, 40 juta. Modal tersebut digunakan untuk kebutuhan bahan baku, peralatan produksi, operasional usaha, serta kegiatan pemasaran. Estimasi pendapatan usaha sebesar 30 juta per bulan, dengan biaya operasional sekitar 20 juta per bulan. Dari hasil tersebut diperoleh laba bersih sebesar 10 juta per bulan. Selanjutnya, kami menghitung net profit margin atau margin laba. Hasil perhitungan menunjukkan margin laba sebesar 33,3%, yang artinya dari setiap penjualan yang dilakukan sekitar sepertiga dari pendapatan dapat menjadi laba bersih. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat profitabilitas yang cukup baik. Kemudian, kami menghitung return on investment atau ROI yang hasilnya sebesar 25% per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha batik benang bintik Lestari Indah ini mampu menghasilkan keuntungan sebesar 25% dari modal yang diinvestasikannya. Sehingga usaha memiliki potensi pengembalian investasi yang baik. Selanjutnya juga kami menghitung break-even point atau BEP. Berdasarkan perhitungan, BEP berada pada sekitar 80 unit produk atau senilai Rp22.240 per bulan. Karena estimasi pendapatan usaha sebesar 30 juta per bulan telah melebihi nilai break-even point atau BEP, maka usaha ini telah melampaui titik impas. Selain itu, kami juga menghitung payback period
yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Dengan modal sebesar 40 juta dan laba 10 juta per bulan, diperoleh hasil bahwa modal dapat kembali dalam waktu sekitar 4 bulan. Menurut kami, periode ini tergolong cukup cepat dalam skala UMKM. Berdasarkan seluruh indikator tersebut, yaitu margin laba, ROI, kemudian break even point atau BEP, dan payback period, dapat disimpulkan bahwa batik Benang Bintik Lestari Indah ini cukup layak dikembangkan dan memiliki prospek usaha yang cukup baik. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai strategi digital marketing yang kami usulkan. Untuk mengatasi permasalahan pemasaran digital yang belum optimal, kami mengusulkan strategi digital marketing melalui 5 platform utama. Platform pertama adalah Instagram. Instagram dimanfaatkan untuk mengunggah foto produk yang menarik, video reels, Instagram Story, serta memanfaatkan fitur Instagram Shopping agar konsumen lebih mudah melihat produk yang mereka tawarkan. Platform yang kedua yaitu Facebook. Facebook ini digunakan untuk menjangkau komunitas lokal di Kalimantan Tengah, memanfaatkan Facebook Group, serta menggunakan Facebook Ads yang dapat menargetkan konsumen berdasarkan wilayah tertentu. Terus kita masuk ke platform ketiga yaitu TikTok. Kami mengusulkan pembuatan konten kreatif seperti proses pembuatan batik, cerita di balik setiap motif batik benang bintik lestari indah ini, hingga video singkat yang mengikuti tren sehingga berpotensi menjangkau lebih banyak pengguna batik. Kemudian platform yang keempat adalah WhatsApp Business. Platform ini dimanfaatkan sebagai katalog digital, media komunikasi langsung dengan pelanggan, menerima pesanan, serta memberikan layanan purna jual agar hubungan dengan pelanggan tetap terjaga. Terakhir adalah Marketplace, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kedua platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar, mengikuti program promosi, flash sale, memberikan voucher, serta memanfaatkan fasilitas gratis ongkir, sehingga mampu meningkatkan penjualan. Melalui 5 platform tersebut diharapkan pemasaran digital marketing mengenai digital batik Benang Bintik Lestari Indah ini menjadi lebih optimal, jangkauan pasarnya semakin luas, dan omset usaha dapat meningkat. Baik, saya juga akan menjelaskan inovasi yang kami usulkan. Seperti yang sudah kami katakan tadi, kami mengusulkan inovasi program Batik Story. Nah, program ini merupakan ide yang kami rancang untuk memberikan nilai tambah pada setiap produk Batik Benang Bintik Lestari Indah ini. Melalui program ini, setiap produk batik tidak hanya dijual sebagai produk fashion, tetapi juga sebagai media edukasi budaya Kalimantan Tengah. Jadi, setiap motif yang mereka jual memiliki filosofi yang berbeda. Misalnya, yang pertama, batang garing. Batang garing ini melambangkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Kemudian yang kedua, ada burung enggang yang melambangkan kepemimpinan, kebijaksanaan, dan perdamaian masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kemudian ada balanga. Balanga ini melambangkan kesucian, rasa syukur, dan harapan kehidupan yang baik. Terus ada mandau. Mandau ini melambangkan keberanian, kejujuran, dan ketangguhan. Sedangkan huma betang ini melambangkan kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong royong. Informasi mengenai filosofi tersebut dapat disampaikan melalui kartu produk, katalog digital, dan maupun konten media sosial. Dengan demikian, konsumen tidak hanya membeli sebuah produk batik, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut kami, program Batik Story dapat menjadi keunggulan yang kompetitif
yang membedakan batik Benang Bintik Lestari Indah dengan produk batik lainnya, sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal Kalimantan Tengah. Setelah menjelaskan dari profil usaha sampai program Batik Story, kami juga akan menyimpulkan seluruh penelitian kami. Nah, kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Nasrul. Saya persilahkan. Oke, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa batik benang bintik Lestari Indah merupakan UMKM yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang karena didukung oleh produk yang memiliki nilai budaya lokal serta pelanggan yang sudah loyal. Melalui analisis SWOT, kami menemukan bahwa usaha memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar sehingga kami menyusun strategi SO, WO, ST, dan WT. Berbagai rekomendasi pengembangan usaha. Selanjutnya, melalui bisnis model Canvas, kami menyimpulkan bahwa penguatan saluran pemasaran digital dan perluasan segmen pelanggan menjadi prioritas utama tanpa menghilangkan keunggulan budaya lokal yang dimiliki usaha. Dari sisi keuangan, hasil analisis menunjukkan bahwa usaha memiliki net profit margin sebesar 33,3%, ROI sebesar 25%, BIP yang telah terlampaui, serta payback period selama 4 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dan layak dikembangkan. Selain itu, kami juga mengusulkan strategi digital marketing melalui 5 platform digital serta program Batik Story sebagai inovasi yang menggabungkan pemasaran dengan edukasi budaya. Kami berharap strategi yang kami usulkan dapat membantu Batik Benang Bintik Lestari Indah meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, sekaligus memperkuat identitas budaya Kalimantan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis dan strategi pengembangan UMKM Batik Benang Bintik Lestari Indah melalui digital marketing. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dengan teman-teman yang telah menyimak presentasi kami melalui video ini. Kami berharap hasil analisis dan rekomendasi yang kami susun dapat memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM maupun sebagai bentuk pelestarian budaya lokal Kalimantan Tengah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat Selamat malam.